Halo Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 784 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menyadari bahwa dugaannya selama ini benar di balik cahaya suci kebudayaan tersembunyi kemunafikan yang dalam. Namun alih-alih larut dalam kemarahan, ia memilih bertindak dengan tenang dan strategis. Ia memanfaatkan kekuatan lautan 7 warna, kumpulan kebencian yang telah menjelma menjadi iblis agung, untuk memulihkan Gouyan miliknya. Dengan membawa nama Mosu sebagai kunci kepercayaan, kesepakatan pun tercapai, meski hasilnya masih belum pasti. Di saat yang sama, Hamadara raksasa mulai berevolusi menjadi wujud yang lebih mengerikan, menandakan perubahan besar tengah berlangsung di balik layar. Tak lama kemudian, Xiaoyan dipanggil menuju medan perang misterius di Jurang Bintang Penyembunyian Dewa, sebuah arena tertinggi yang mempertemukan para pemegang ki kekacauan. Di sana, ia berdiri sebagai salah satu peserta, berhadapan dengan sosok berjirah kuno yang juga memiliki ki kekacauan. Tampaknya mustahil untuk menyelidiki identitas lawan melalui kata-kata. Di tempat ini, identitas Allah memang tidak lagi berarti. Tenggorokan terasa seperti dicekik oleh kekuatan tak kasat mata. Bahkan transmisi, suara melalui kekuatan jiwa pun tak mampu meninggalkan tubuh. Dalam radius 3 langkah, hanya ada keheningan yang mutlak. Itulah salah satu aturan di kedalaman hati penyimpanan dewa. Segala bentuk bahasa dan komunikasi jiwa sepenuhnya dilenyapkan. Di sini, yang diakui hanyalah kekuatan, kehendak dan pertempuran itu sendiri. Saat upaya komunikasi Xiaoyan benar-benar gagal, sosok di hadapannya sedikit bergetar. Pada saat yang sama, Xiaoyan merasakan tubuhnya kembali dapat digerakkan. Tanpa aba-aba, tanpa teriakan, yang ada hanyalah ledakan niat membunuh yang murni hingga ke puncaknya. Sosok itu seakan melintas ruang dalam sekejap, membawa tekanan mengerikan yang sanggup merobek cakrawala, langsung menerjang ke arah Xiaoyan. Aura pemusnahannya begitu dahsyat, jauh melampaui sebagian besar musuh yang pernah dihadapi Xiaoyan sebelumnya. Laksana binatang buas purba yang baru saja terbangun dari zaman kekacauan. Cepat sekali. Pupil Xiaoyan menyusut tajam, hatinya menegang, ekspresinya seketika menjadi serius. Petir menyambar di bawah telapak kakinya, dan tubuhnya menghilang mendadak. Di antara alisnya, tanda takdir berkilau. Secara samar ia merasakan keberadaan kekuatan fisik yang amat dahsyat. Meskipun tubuh avatar Yuan Shen-nya berada jauh di alam dewa 9 langit, saat memasuki perang dewa kekacauan ini, ia tetap mampu merasakan dan menggunakannya. Bagi Xiaoyan, itu adalah kabar baik. Jika demikian, maka dalam pertempuran ini, keunggulan berada di pihakku. Pukulan lawan menghantam tempat Xiaoyan berdiri sebelumnya. Tidak ada ledakan dahsyat, hanya lingkaran abu-abu pekat yang terlihat dengan mata telanjang menyebar ke segala arah. Dimanapun ia melintas, tanah yang sedingin es berubah menjadi bubuk tanpa suara, membentuk kawah raksasa tanpa dasar. Itu adalah kekuatan hukum yang belum pernah disaksikan Xiaoyan sebelumnya, seolah mampu melenyapkan segala sesuatu yang berwujud. Kekuatan pemusnah yang mengerikan. Xiaoyan diam-diam menarik nafas dalam hati. Untunglah kecepatannya cukup tinggi. Jika pukulan itu mengenainya, akibatnya pasti tak akan ringan. Serangan pertama gagal. Namun sosok itu tidak berhenti sedikit pun. Mata yang menyala dengan api abu-abu langsung mengunci posisi baru Xiaoyan. Tubuhnya kembali mengabur. Kali ini ia tidak lagi menyerbu dalam garis lurus, melainkan bergerak dengan sudut yang ganjil, seakan mampu memprediksi tipu daya ruang dan menyerang dari arah yang mustahil. Serangannya tanpa hiasan, tanpa teknik rumit, hanya kekuatan fisik paling murni, berpadu dengan aura kehancuran yang mematikan. Namun Xiaoyan tentu tidak akan membiarkan dirinya diserang begitu saja. Sehebat apapun kekuatan pemusnahan itu, selama tidak menyentuh tubuhnya, ia takkan berarti. Saat lawan mendekat, Xiaoyan tidak sepenuhnya menghindar. Sebaliknya, ia mengerahkan kekuatan jiwa agungnya. Jari penggetar penghancur jiwa, sebuah duri jiwa tak kasat mata, terkondensasi hingga ekstrim, melesat tanpa suara menuju lawan. Satu jari menekan jiwa, teriak Xiaoyan dalam hati. Namun lawannya tampak telah mengantisipasi.
atau mungkin kehendaknya sedingan batu purba. Api abu-abu di tubuhnya melonjak, membentuk penghalang tak terlihat. Jari jiwa itu menembus api tersebut seperti lembu lumpuran tenggelam ke lautan. Hanya menimbulkan riak nyaris tak tampak sebelum akhirnya dilahap habis oleh api aneh itu. Tidak efektif. Hati Xiaoyan bergetar. Lawannya bukan hanya memiliki tubuh fisik yang luar biasa kuat, tetapi pertahanan jiwa yang hampir tak masuk akal. Api abu-abu itu tampaknya memiliki efek pengekang yang sangat kuat terhadap energi dan jiwa. Meski demikian, benturan jiwa jarak dekat itu bukan tanpa hasil. Pada saat api abu-abu menahan serangan jiwanya, melalui persepsi ekstrim dari tanda takdir, Xiaoyan menangkap dengan jelas aliran darah dan energi di balik jerah lawan, bergejolak seperti lahar, serta tekanan alam kultivasi yang dalam bak jurang. Tingkat kelima alam hati kaisar. Xiaoyan segera menilai kekuatan lawannya. Seperti yang pernah dikatakan Hua Chan, para ahli di sini berasal dari berbagai era. Ia telah menghadapi banyak kultivator tingkat kelima sebelumnya. Namun orang di hadapannya ini jauh lebih ganas, lebih kuat dibandingkan Yao Nantian maupun Bin Leidong pada tingkat yang sama. Setelah memahami hukum kekuatan lawan, keraguan dalam mata Xiaoyan lenyap sepenuhnya, digantikan oleh api perang yang berkobar. Tanda takdir di antara alisnya bersinar terang, beresonansi melintasi ruang tanpa batas, terhubung dengan pedang dewa 9 langit. Seketika, aura yang lebih liar, lebih purba seakan berasal dari awal penciptaan langit dan bumi turun dengan dahsyat. Di permukaan tubuh Xiaoyan, pola ilahi berwarna emas muncul berkelok seperti naga. Darah, daging, tulangnya mengembang dengan gemuruh. Di bawah tatapan tak terhitung, bayangan di tribun melingkar yang jauh. Tubuhnya membesar dengan kecepatan mencengangkan. 100 zang, 1000 zang, 10.000 zang. Dalam satu tarikan nafas, sosok raksasa emas menjulang menembus langit dan bumi telah berdiri di pusat medan perang kekacauan. Wujud sejati keabadian fisik super raksasa milik Xiaoyan. Tekanan tak kasat mata yang sebelumnya menyelimuti medan perang dan menindas manusia biasa, kini tampak seperti kertas tipis di hadapan kekuatan luas tubuh primordial itu. Robek begitu saja. Pengalaman saat leluhur Gotian mengendalikan tubuhnya telah memberinya banyak pencerahan. Ia memahami inti dari rasio Sen, menyerap segala kekuatan menjadi milik diri sendiri, lalu meledakkannya menjadi daya tempur yang lebih mengerikan. Untuk pertama kalinya, mata berapi abu-abu milik lawannya menunjukkan kilatan keterkejutan. Jelas ia pun terguncang oleh perubahan raksasa yang melampaui nalar itu. Tanpa memberi kesempatan pada lawan untuk bereaksi, Xiaoyan mengaum tanpa suara. Gema dari garis darah purba yang mengguncang ruang. Telapak tangan emasnya menggenggam kehampaan. Ruang berputar hebat. Sebuah pilar batu raksasa yang dililit aura kekacauan purba, laksana tiang penyangga langit, muncul dari udara tipis. Harta ilahi Tianjunju, pusaka milik Rasio Sen dari dunia Taishu. Otot lengannya mengembung seperti naga saat ia mengangkat pilar yang lebih berat dari gunung-gunung raksasa. Tanpa teknik, tanpa jurus, hanya kekuatan paling liar dan murni. Ia menghantamkannya ke arah lawannya sekecil debu dibanding wujud raksasanya. Dentuman demi dentuman menggema. Setiap kali Tianjunju jatuh, ruang mengerang pilu. Tanah retak seperti kaca rapuh, runtuh menjadi debu kekacauan. Gelombang kejut yang brutal menyapu liar hingga ke tepi tribun melingkar yang jauh, membuat bayangan-bayangan tak terhitung di sana seolah bergetar. Namun sang ahli dewa itu menunjukkan ketangguhan luar biasa. Meski tubuhnya kecil, ia secepat bayangan hantu. Berulang kali ia menghindar tepat sebelum pilar menghantam, sambil terus melayangkan tinju yang meledakkan gelombang api abu-abu, berusaha menembus pertahanan tubuh primordial itu. Api abu-abu itu memang menakutkan. Saat mengenai kulit Mas Xiaoyan, terdengar bunyi mendesis, meninggalkan bekas hangus, bahkan mampu mengikis sedikit energi darahnya. Namun kekuatan darah tubuh keabadian fisiknya bagikan lautan bintang yang tak terbatas. Luka sekecil itu pulih dalam sekejap. Api abu-abu itu mungkin kuat, tetapi di hadapan vitalitas absolutku, selama ia tak mampu menembus pertahanan, ia takkan melukai inti diriku. Dengan konsumsi berkelanjutan, kemenangan akan menjadi milikku.
serangan Xiaoyan semakin brutal. Tian Junju berputar seperti badai dan hujan deras, memaksa ahli dewa kekacauan ke posisi terpojok. Ia hanya mampu terus menghindar dan menangkis, sepenuhnya kehilangan inisiatif. Setiap kali mengelak, ia harus mengerahkan kekuatan besar untuk menahan getaran murni yang mengoyak ruang. Dan di medan perang yang sunyi tanpa bahasa itu, hanya satu kebenaran yang tersisa. Siapa yang lebih kuat, dialah yang bertahan. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.